Anak, hari ini kita akan belajar tema subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Kita belajar masih seperti kemarin ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, pejamkan mata, lipat kedua tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami semua, sehingga Kau kumpulkan kami di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami dalam pembelajaran dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita belajar IPA, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem kemarin adalah hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di lingkungannya. Oke, kita belajar semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, simbiosis itu apa? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang dalam ekosistem yang sama, itu adalah simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kalian lihat gambar di samping, itu adalah gambar bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain adalah ikan badut dan anemon serta kerbau dan burung jalak. Itu merupakan contoh simbiosis mutualisme, burung jalak dan kerbau. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain adalah tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. Kalian lihat ya, itu ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian gambar yang simbiosis yang ketiga yaitu adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan satu makhluk hidup lainnya atau merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya kalau kalian lihat gambar di samping, nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu adalah kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inang. Kita belajar bahasa Indonesia melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kalian dapat memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Di pembelajaran 5 kita masih belajar properti tari dan pola tari dalam tari bertema. Kemarin, properti tari adalah kelengkapan dalam sebuah tarian. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema, misalnya tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam, misalnya menirukan gerakan hewan.
Properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam, seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam. Misalnya selendang yang menyerupai saraf dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Perhatikan tarian kancet rasan dari Kalimantan. Ia menunjukkan gerak burung enggang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang pitiruan yang diikatkan pada jari tangannya. Yang perhatikan gambar itu adalah tari merak dari Jawa Barat, menirukan gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif yang menyerupai burung merak. Selain menggunakan properti, tari bertema juga memiliki pola lantai tertentu. Kalian dapat mempelajari berbagai jenis pola lantai. Berikut contoh pola lantai pada tari merak. Yang pertama adalah pola lantai lurus. Kedua, pola lantai lurus berlawanan arah. Ketiga, pola lantai melingkar. Yang keempat, pola lantai lurus berhadapan. Kita masuk ke pembelajaran 6, kita belajar semangat, kekeluargaan, dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya saat membangun jembatan untuk kepentingan bersama warga desa. Gotong royong juga dapat diterapkan di lingkungan rumah dan sekolah. Misalnya, gotong royong dalam keluarga untuk membersihkan rumah. Gotong royong membersihkan kelas. Nah, gotong royong ini menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Kalian perhatikan di sini ada beberapa manfaat semangat kekeluargaan. Yang pertama adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Kita bahas Indonesia. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Kalian telah mempelajari bagaimana cara menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Nah, kalian dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Carilah informasi penting terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingat kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Yang terakhir belajar SPDB, pementasan tari dengan iringan musik. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua. Nah, sebelum kita masuk ke iringan musik, pementasan tari itu apa? Adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh sang pencipta karya seni tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari. Misalnya, gerak tari yang sesuai dengan tema tarian, pola lantai, tempat pertunjukan, properti, busana, tata rias, serta musik pengiring. Musik dan tari merupakan salah satu kesatuan. Iringan musik berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian. Juga bisa mengatur cepat dan lambatnya gerak dalam tarian. Juga memberikan gambaran suasana tari. Misalnya tarian sedih diiringi dengan musik dengan alunan nada yang sedih, serta sebagai penyemangat para penari. Nah, iringan musik dalam tari ini dibedakan menjadi dua. Iringan musik yang berasal dari manusia dan iringan musik dari alat musik.
Iringan musik dari manusia misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Iringan musik dari alat musik misalnya gamelan, rebana, gendang, gambang, gambang kromong, dan alat musik band. Nah, berikut contoh tari dan alat musik pengiringnya. Tari saman dari Aceh diiringi musik rebana. Kedua, tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan. 3, tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa dulu ya. Pejamkan mata, lipat dua tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan untuk aktivitas kami nanti di siang hari hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai di sini anak-anak tugas kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.